Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita melanjutkan ke presentasi materi kita, ada baiknya kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Arif Faroroji dengan NIM 076 dan partner presentasi saya ada Zulkiflan Prasetya dengan NIM 083. Kali ini kita akan membahas tentang jurnal dan posting. Baik, sebelum kita ke materi jurnal dan posting, kita akan menjelaskan dulu apa itu buku besar, karena buku besar ini akan bersangkut pautkan dengan jurnal dan posting. Nah, pengertian buku besar sendiri adalah buku yang berisi perkiraan-perkiraan yang mengikhtisarkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Penting diingat bahwa banyaknya jumlah perkiraan buku besar yang dibutuhkan atau dicatat perusahaan berbeda-beda, karena tergantung kepada kekayaan dan keuangan perusahaan, jenis kegiatan, volume transaksi, dan informasi yang diinginkan perusahaan. Nah, sebelum kita beranjak ke buku besar ini, ada tahapan-tahapan sebelum ke buku besar, di mana pencatatan ini melewati permisahan kwitansi-kwitansi atau transaksi keuangan ini terlebih dahulu. Setelah itu baru masuk ke pengisian ke dalam jurnal. Nah, proses ini yang dinamakan dengan posting. Oke, baik. Next. Nah, kita masuk ke materi inti di mana jurnal. Nah, jurnal terbagi menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, jurnal umum sendiri memiliki pengertian sebagai jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu. Pada umumnya, jurnal ini juga dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa. Next. Nah, selanjutnya ada jurnal khusus, di mana jurnal khusus ini adalah pencatatan transaksi yang terjadi dalam perusahaan dan dikelompokkan dalam jenis yang sama, sering terjadi dan berulang dalam satu periode akuntansi baik bulanan, triwulan, maupun tahunan. Alasan mengapa jurnal khusus lebih cocok digunakan untuk perusahaan dagang yaitu pengidentifikasian jumlah dan transaksi sejenis dengan intensitas yang tinggi. Nah, jadi pembuatan jurnal atau disebut juga penjurnalan ini mempunyai tujuan diantaranya untuk melakukan identifikasi, melakukan penilaian, dan melakukan pencatatan dampak ekonomi. Nah, yang tadi saya sudah berikan tujuan dari pembuatan jurnal, di mana pembuatan jurnal ini disebut juga penjurnalan mempunyai tujuan tersendiri untuk melakukan identifikasi yang sudah saya katakan tadi, terus melakukan penilaian dan melakukan pencatatan dampak ekonomi dari sebuah transaksi atau beberapa transaksi dalam perusahaan. Selain itu juga pencatatan ini juga bertujuan untuk memudahkan proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai transaksi yang dilakukan. Nah, apabila pencatatan transaksi perusahaan tidak dilakukan melalui jurnal, maka akan dijumpai kesulitan sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada alat pencatatan yang dapat menggambarkan pos-pos yang terpengaruh oleh suatu transaksi, terutama apabila suatu transaksi mengakibatkan adanya beberapa pendebitan dan pengkreditan, maka hal ini sukar diketahui melalui buku besar. Terus yang kedua ada tidak ada alat pencatatan yang memberi gambaran secara kronologis menurut urut-urutan waktu terjadinya, sehingga sulit untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dari seluruh transaksi perusahaan berdasarkan urutan-urutan kejadian. Terus yang ketiga, buku besar tidak mungkin dikerjakan oleh beberapa orang pada saat yang sama. Transaksi dalam perusahaan besar biasanya cukup banyak jumlahnya sehingga diperlukan beberapa orang untuk menanganinya.
Terus yang keempat, adanya ruang yang tersedia dalam kolom keterangan di rekening-rekening buku besar sangat terbatas sehingga tidak dapat membuat keterangan yang cukup. Terus yang kelima, ada apabila transaksi dicatat secara langsung ke buku besar, maka akibatnya akan sukar untuk menentukan tempat di mana terjadinya kesalahan. Maka tidak terjadinya juga uh, identifikasi yang jelas terkait pencatatan tersebut. Nah, untuk fungsi jurnal dalam akuntansi ada 4, di mana fungsi historis, fungsi penyataan dan analisis, fungsi informatif, dan fungsi instruksi. Nah, untuk fungsi historis sendiri, yaitu pencatatan setiap transaksi yang dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Jurnal menggambarkan kegiatan perusahaan sehari-hari secara berurutan dan terus-menerus. Inilah mengapa jurnal umum memiliki fungsi historis karena dilakukan secara sistematis dan kronologis. Sedangkan yang kedua adalah fungsi pencatatan dan analisis, di mana jurnal ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Pencatatan dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan kreditan akun yang terpengaruh. Terus yang ketiga ada fungsi informatif, di mana dari fungsi jurnal ini catatan dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi. Terus yang keempat ada fungsi instruksi, di mana catatan dalam jurnal merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Pencatatan dalam jurnal umum bukan sebatas dokumen transaksi dalam perusahaan, tetapi bersifat instruksi. Nah, selanjutnya ada proses pembuatan jurnal. Nah, proses pembuatan jurnal terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu pembuatan tahun ditulis dengan tulisan yang kecil pada bagian atas kolom pertama. Nah, biasanya tahun tidak ditulis berulang-ulang pada suatu halaman apabila tahun tidak berganti. Terus yang kedua, nama bulan ditulis untuk transaksi yang pertama terjadi dalam bulan yang bersangkutan pada bagian atas kolom pertama. Nama bulan hanya ditulis lagi pada bagian atas halaman yang baru atau pada awal bulan yang baru diganti. Oke. Terus yang ketiga, ada tanggal dari setiap transaksi dicatat pada kolom pertama. Untuk setiap transaksi perlu ditulis tanggalnya meskipun dalam tanggal yang sama terjadi beberapa transaksi. Terus yang keempat, ada nama rekening yang ditulis merapat ke pinggir sebelah kiri dalam kolom keterangan dan jumlah pendebitan dimasukkan ke dalam sisi kiri atau sisi debit dalam kolom jumlah. Terus yang kelima, ada nama rekening yang dikredit ditulis dalam baris berikutnya dan ditulis sedikit masuk ke sebelah kanan bila dibandingkan dengan nama rekening yang didebit. Jumlah perkreditan dicatat dalam sisi kanan atau sisi kredit dalam kolom jumlah. Terus yang keenam ada penjelasan atau keterangan ditulis pada baris berikutnya. Dalam kolom keterangan sebaiknya keterangan ditulis secara singkat tanpa mengabaikan informasi yang penting dan keterangan harus dapat dipahami dengan jelas. Baik, ini merupakan salah satu contoh jurnal umum yang sudah saya jelaskan tadi tahapan-tahapan dalam pembuatan jurnal. Ada tahun pembuatan, tanggal pembuatan, bulan pembuatan, nomor rekening, dan keterangan. Ini bisa lihat di slide teman-teman. Oke, next. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, kepada teman saya dipersilakan. Oke. Presentasi akan dilanjutkan oleh saya. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Zubair Prasetya dengan NIM akhir 083. Kali ini saya akan membahas tentang posting dalam akuntansi. Posting dalam bidang akuntansi ini merupakan suatu proses memindahkan informasi akuntansi seperti pencatatan atau pengelompokan nama-nama akun ke dalam bagian yang sesuai dari jurnal ke dalam buku besar. Nah, posting ini dilakukan guna mendapatkan suatu gambaran pengaruh transaksi terhadap setiap akun aset, kewajiban maupun ekuitas. Nah, di dalam akhir periode, jumlah saldo dari setiap akun akan diringkas untuk penyusunan neraca saldo dan laporan keuangan. Nah, cara yang terbaik untuk mendapatkan kesalahan dengan segera
adalah dengan cara selalu meneliti kembali setiap kali melakukan pencatatan, baik di dalam jurnal maupun di buku besar. Nah, gini, jadi apabila tidak memungkinkan untuk melakukan meneliti nih tiap pencatatan di akuntansi di jurnal maupun di buku besar, eh, cara yang terbaik itu sebenarnya menelusuri lagi mulai dari neraca saldo sampai jurnal. Nah, untuk proses menelusuri kembalinya itu ada lima. Jadi yang pertama itu adalah periksa kebenaran penjumlahan kolom-kolom debit dan kredit neraca saldo dengan cara mengadakan penjumlahan ulang. Nah, namanya untuk penjumlahan ulang ini maksudnya pada kolom debit dan kredit nilainya harus sama. Nah, untuk yang kedua yaitu bandingkan nama-nama rekening yang tertulis di dalam kolom nama rekening dan neraca saldo dengan rekening-rekening yang ada di buku besar. Untuk yang ketiga, periksalah kebenaran penjumlahan sisi debit dan sisi kredit dari rekening-rekening di buku besar dan periksa ulang perhitungan saldonya. Jadi di sisi debit dan kredit ini satu-satu itu harus jelas gitu. Jadi supaya pada kolom debit dan kredit ini terakhirnya dengan harus menghasilkan nilai yang sama. Untuk yang keempat adalah bandingkan semua angka yang ada di buku besar dengan angka-angka yang tercantum dalam jurnal. Untuk yang kelima atau yang terakhir adalah periksalah kesamaan jumlah debit dan kredit di dalam jurnal. Apabila neraca saldo tidak seimbang, maka sebelum melanjutkan pada aktivitas-aktivitas akuntansi yang lain, harus diusahakan untuk menemukan sebab-sebab terjadinya ketidakseimbangan tersebut dan diadakan koreksi-koreksi seperlunya. Gitu. Nah, adapun 5 langkah pembuatan posting. Yaitu yang pertama adalah catatlah saldo awal buku besar dan neraca awal dengan catatan perusahaan dengan catatan perusahaan mempunyai laporan keuangan pada periode sebelumnya. Nah, akun yang terdapat pada sisi debit neraca dicatat sebagai saldo awal debit akun buku besar. Nah, dan akun yang terdapat pada sisi kredit neraca dicatat sebagai saldo awal kredit akun buku besar. Nah, untuk yang kedua adalah catatlah keterangan buku besar yang diambil dari keterangan atau uraian jurnal ke dalam kolom keterangan pada akun buku besar. Untuk yang ketiga, catat jumlah debit akun pada jurnal ke dalam kolom debit akun buku besar dan catat jumlah kredit akun pada jurnal ke dalam kolom kredit akun buku besar. Nah, catat nomor halaman jurnal yang diposting dalam kolom referensi ref pada akun buku besar. Jadi ref itu sebetulnya diambil dari udah ada ketentuannya gitu. Jadi kayak ada misalnya kas itu satu berapa gitu. Jadi udah ada ketentuannya gitu, mulai dari kas, beban dan lain-lain. Nah, untuk yang keempat, pencatatan akun saldo awalnya debit akan menambahkan saldo debit dan mengurangi saldo kredit. Dan sebaliknya, pencatatan akun yang saldo awalnya kredit akan menambah saldo kredit dan mengurangi saldo debit. Untuk yang kelima, pada saat posting, hanya akun kas saja yang terlebih dahulu mulai dari tanggal termuda sampai tanggal akhir. Kemudian piutang usaha, lalu persediaan, hal tersebut tidak diperbolehkan. Yang benar adalah posting per tanggal. Nah, ini contoh posting yang kami bahas. Jadi kami membahas contohnya itu dari Salon Devi pada periode Oktober. Nah, jadi pada 1 Oktober 2005 itu Nyonya Devi memulai usaha salon yang diberi nama Salon Devi. Nah, jadi uang tunai pertama itu ibaratnya modal gitu. Jadi beliau itu naruh 5 juta rupiah. Kemudian ada piutang jasa senilai 300.000, ada perlengkapan salonnya sebesar 7 juta rupiah, kemudian ada peralatan salon 10 juta. Nah, kemudian pada 2 Oktober 2005 dibayar sewa gedung sebesar 1,2 juta untuk sewa selama 1 tahun. Nah, pada 4 Oktober 2005 pembelian peralatan salon sebesar 3 juta secara kredit. Nah, kemudian pada tanggal 6 Oktober dikeluarkan uang tunai sebesar 50 juta untuk membayar beban iklan di koran. Kemudian pada tanggal 10 Oktober dikeluarkan uang perkas sebesar 500.000 untuk membayar angsuran hutang kepada toko sinar. Nah, kemudian pada tanggal 15 Oktober dibayar upah karyawan sebesar 150.000. Pada tanggal 16 Oktober
diterima pendapatan setengah bulan pertama, itu 4 juta rupiah. Kemudian pada 27 Oktober dibayar rekening telepon dan listrik bulan Oktober sebesar 150.000. Kemudian ada pada tanggal 31 Oktober dibayar upah karyawan lagi sebesar 150.000, dan pada 31 Oktober lagi pelayanan salon yang pembayarannya tidak diterima langsung sejumlah 1.450.000. Kemudian ada juga pengambilan privo oleh pemilik sebesar 200.000. Nah, jadi dari contoh contoh kasus ini eh, dibuatlah jurnalnya. Jadi seperti ini, menghasilkan debit dan kredit yang sama seperti yang kita tahu. Pada tanggal 1 sudah tertulis mulai dari kas, bintang jasa, perlengkapan salon dan peralatan salon. Debitnya sudah termasuk semua. Jadi tanggal 2, tanggal 4, 6 dan seterusnya sudah tertulis semua. Nah, kemudian setelah kita buat menjadi jurnal, baru kita bisa lanjutkan dengan membuat postingnya. Nah, jika akun dalam jurnal umum kita posting di dalam buku besar, maka transaksi keseluruhan salon Devi terlihat seperti berikut. Jadi lebih ke satu-satu tabel gitu, dan per tabelnya itu lebih spesifik ke dalam nama akun tersebut. Jadi kayak untuk kas itu lebih dalam, dari awal sampai akhir itu kas semua. Jadi satu satu tabel itu lebih dari langsung kas, terus ada piutang usaha itu piutang semua, perlengkapan itu bagian perlengkapan semua, peralatan peralatan semua, bagian utang utang semua. Jadi dalam satu periode tersebut itu udah satu satu spesifik nama akun itu dijadikan dalam satu tabel. Jadi di sini tuh ada kas mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31, prosesnya bagaimana bisa dapat dilihat sendiri. Kemudian ada piutang usaha tanggal 1 dan 31, ada perlengkapan tanggal 1, peralatan tanggal 1 dan tanggal 4 sebesar sekian, kemudian ada utang usaha tanggal 4 dan tanggal 10, kemudian ada modal yaitu tanggal 1, prive, pendapatan, beban sewa, beban iklan, beban gaji. Jadi semuanya itu udah termasuk di dalam posting di dalam satu tabel sendiri-sendiri gitu. Dan ada beban sewa, beban iklan, beban gaji, telepon dan listrik. Jadi mungkin dari kami itu saja. Hmm, Mungkin apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan dalam WA group. Mungkin apabila ada kata-kata yang berkenan, saya mohon maaf. Mungkin sekian dari saya dan Arif. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.